Selamat berjumpa dalam kuliah bangunan tenaga air. Topik bahasan kita kali ini adalah embankment dam atau bendungan urugan. Ya. Nah, bangunan hidrolis pada damming section pada kuliah sebelumnya itu ada kita bagi ya dalam satu proyek PLTA. Itu terbagi 3 section. Section pertama damming section, itu daerah bendungan dan conveyance, supply, dan satu lagi power ya. Oke, nah sekarang kita lihat di damming section ini apa saja bangunan-bangunan hidrolis yang ada di sana. Jadi pertama adalah bendungan atau dam atau sering juga disebut waduk atau reservoir ya. Jadi jenis bangunan ini itu ada dua, yaitu dari segi material yang digunakan. Pertama itu embankment dam, itu bisa earth atau rock atau bendungan tanah atau bendungan batu ya, susunan batu. Kemudian satu lagi konkrit dam, beton, bisa gravity dam, bisa juga reinforced concrete dam ya. Kemudian ada satu lagi, kan tidak selamanya juga PLTA itu mempunyai reservoir atau waduk. Bisa dia dalam bentuk bendung saja, yaitu sering disebut intake dam gitu ya. Itu biasanya terdiri dari bendung gravity dam atau lean concrete atau konkrit tanpa tulangan dan konkrit atau beton dengan tulangan ya. Kemudian ada di daerah damming section ini juga disebut tanggul. Itu umumnya adalah kalau kita membuat check dam atau bendung, bagian sungai ke arah upstreamnya bisa kena backwater, jadi itu juga perlu dilindungi. Yang cara melindunginya adalah membuat tanggul, yaitu bisa dalam bentuk tanggul tanah atau tanggul beton atau concrete wall ya. Inilah secara umum bangunan air atau bangunan hidrolis yang ada di damming section. Oke, sekarang kita bicarakan pertama adalah embankment dam. Tadi embankment dam itu adalah urugan ya, urugan. Nah, ini saya mau tunjukkan bahwa ini adalah salah satu contoh embankment dam. Dalam hal ini adalah rock dam ya, artinya bendungan yang dibuat dari batu. Nah, seperti ini dia. Jadi ini bagian downstreamnya, ini bagian upstreamnya ya. Nah, ini waduknya ya, ini waduk. Ini yang ke power stationnya ya, ini ke PLTA-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah salah satu sungai yang dibendung dengan menggunakan embankment dam tipe rock dam. Ya. Kita lanjutkan. Ini juga rock dam. Ini sebenarnya gambar yang tadi, hanya yang tadi diambil dari dari sana. Ini sekarang ini pintu yang tadi ya. Ini yang pintu yang ini. Ini pintu yang ini ya, bisa lebih jelas nampak di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini salah satu bentuk rock dam juga yang pintunya ini ke arah PLTA ya. Jadi ini bisa PLTA atau bisa juga irigasi ya. Nah, ini adalah contoh embankment dam yang terdiri dari tanah atau earth dam. Ini coba perhatikan ya. Ini adalah waduknya ya. Waduk. Dan ini adalah damnya ya. Dam.
dam. Nah, di sini untuk ke PLTA-nya gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya bangunan air atau bangunan tenaga air yang ada di damming section. Jadi umumnya dengan membuat waduk seperti ini diupayakan di daerah sini itu daerah pebukitan ini sebelah sini sama sini sehingga kita tidak perlu menanggul daerah situ. Makanya mencari tempat seperti ini dipastikan bahwa wilayah ini cukup dalam palungnya sehingga tidak memerlukan tanggul kiri dan kanan ya. Hanya perlu dam ini saja. Baik. Embankment dam atau earth dam dan rock dam ya adalah bendung yang menggunakan bahan alam dengan proses pengolahan yang minimum. Nah, artinya apa? Di situ hanya compaction, pemadatan, kemudian pemilihan material dan penentuan helling supaya jangan longsor gitu ya. Dan sederhana sekali cara konstruksinya karena dia bahannya hanya dari bahan alam yang ada di sekitarnya. Pemilihan bendung tipe urugan, ya perhatikan nih, atau embankment dilandasi pertimbangan di mana penggunaan material yang lain tidak praktis. Contohnya, kalau kita membuat arch concrete dam, kemudian dan sejenisnya yang tinggi, misalnya memerlukan pondasi berupa batu. Dan jika kriteria pondasi tersebut tidak dipenuhi, maka penggunaan embankment jadi pilihan. Nah, ini salah satu sebenarnya. Kalau kita mengambil pilihan, kalau pondasinya tidak kuat, itu pemilihan konkrit dam itu tidak direkomendasikan. Jadi oleh karena itu, maka embankment ini salah satu pilihan yang tepat karena dia tidak memerlukan fondasi sekuat untuk konkrit dam ya. Peralatan modern sekarang ini untuk memindahkan dan memadatkan tanah atau memecah batu gitu ya, itu cukup banyak dan canggih sehingga pembuatan bendung embankment ini itu kompetitif dengan bendung jenis beton untuk semua ukuran gitu ya. Artinya kalaupun bendungannya tinggi, besar gitu ya, itu bendungan urugan ini sudah kompetitif dibandingkan dengan beton. Jadi kalau demikian dia mempunyai keunggulan, tidak memerlukan fondasi yang keras untuk bangunan bendung beton, dan untuk ketinggiannya pun itu sekarang ini sudah tidak masalah karena equipment atau alat berat untuk mengerjakan itu sudah cukup banyak tersedia. Nah, sekarang kita konsentrasi ke bendung tanah ya. Konstruksi bendung tanah dapat dibuat dalam berbagai tipe sesuai dengan kondisi lapangan. Kondisi lapangan itu maksudnya ketersediaan material dan fondasi. Ya. Penyebab utama ya ini perlu diingat gagalnya sebuah bendung tanah adalah pertama akibat limpasan di atas mercu atau overtopping flow. Jadi artinya kalau ada bendung tanah seperti ini, kalau ini waduknya gitu ya, kalau ada kemungkinan airnya besar gini, ini bahaya ini. Jangan sempat terjadi karena ini bisa membuat bendung kita ini ya jadi tergerus dan habis ya. Ini musuh utamanya, nomor satu. Nomor dua, lereng longsor. Itu biasanya ini kalau umpamanya ini basah gitu ya, basah. Ini bisa longsor, sliding. Nah, besok tambah luas gitu, nanti gagal. Kemudian rembesan air atau piping itu biasanya kalau ada air di sini merembes jadi aliran flow gitu ya. Nanti dia lama-lama bocor dan bisa rubuh ya.
Itu yang harus diperhatikan dalam mendesain dam. Jadi sekali lagi ya, jenis tipenya bisa bermacam-macam. Tipe itu sebenarnya maksudnya begini ya. Kalau tanah semuanya bahan tanah, hanya kemiringan talutnya ya arah ini itu tergantung kepada material dan pondasi yang tersedia gitu. Jadi kalau itu dibuat hanya di ini dan bisa juga berjenjang gitu ya, bisa seperti itu. Berikutnya, perencanaan bendung tanah ini, urugan tanah ini, ya itu perlu kita perhatikan untuk merencanakan tingginya gitu ya. Itu umpamanya gini ya, ini berapa tingginya gitu ya, tinggi daripada urugan tanah ini. Perencanaan bendung urugan tanah harus memenuhi permeabilitas yang cukup rendah sesuai dengan kegunaan daripada bendung urugan tanah tersebut. Nah, artinya apa? Kalau permeabilitasnya rendah maksudnya, ya jenis tanahnya ya harus dipilih sedemikian rupa, jangan poreus gitu. Poreus itu contohnya apa? Pasir, loam, nah, itu masih termasuk itu. Tapi kalau gabungan antara loam dengan tanah liat gitu kan, kemudian bisa dipadatkan dengan compaction dengan baik, mungkin dia tidak akan gampang rembes air atau permeabilitasnya rendah. Jadi artinya query atau tanah yang tersedia untuk bahan itu harus tersedia dengan kualitas seperti itu. Nah, ini syarat pertama dalam perencanaannya. Kemudian studi menunjukkan bahwa 40% kegagalan bendung diakibatkan oleh overtopping flow, itu yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu maka di samping menyediakan spillway yang cukup, tinggi bendung harus ditambah dengan freeboard setidak-tidaknya 1,5 meter. Nah, jadi artinya gini, kalau kita perkirakan tinggi air maksimum itu di waduk adalah setinggi ini, katakan ini setinggi H gitu ya, H kecil. Nah, ini harus disediakan di sini namanya freeboard ya. Paling tidak 1,5 meter. Tujuannya apa? Supaya jangan sempat terjadi overtopping tadi atau air yang melimpas di atas puncak dari tanggul tanah itu ya. Kemudian untuk mengatasi ini juga untuk bendung yang tinggi ya, yang hanya lebih besar dari 10 meter, itu sering dibuat juga di sini beton, ini wall ya, hanya concrete wall atau disebut juga namanya parapet ya. Nah, parapet itu adalah concrete wall. Itu dibuat di puncak dari bendung tersebut supaya jangan sempat ada apa namanya overtopping, karena ini tadi perhatikan ya. Kemudian konsolidasi pada bendung urugan tanah tidak terjadi seketika ya. Nah, tetapi berlangsung secara perlahan sejalan dengan berkurangnya pori tanah akibat pembebanan. Oleh karena itu, maka tinggi bendung urugan tanah perlu ditambah dengan bendung 2 hingga 5% dari tinggi bendung tersebut. Jadi maksudnya ini H rencana itu harus dibuat kira-kira 1,02 sampai dengan 1,05 kali H gitu. Tujuannya apa? Ini tanah ini kan akibat berat sendirinya saja, dia kan akan termampatkan ke bawah ya, akan tambah padat dia. Jadi kalau tambah padat itu namanya konsolidasi. Jadi tambah lama kan tambah pendek gitu, tambah rendah. Jadi mengantisipasi itu, walaupun tadi sudah kita padatkan ya dengan walls, dengan stamper, dengan kadar air yang optimum bisa dipadatkan sampai 80-90% gitu ya. Tapi itu juga belum cukup, harus diantisipasi bahwa akan ada konsolidasi, artinya penurunan. Itu di serve sebesar ini. Nah, ini yang perlu tinggi dam
Ya, tinggi dam itu harus ditambahkan sekitar 0,2% sampai dengan 5% ya. Nah, sekarang perhatikan di gambar ini ya. Ini adalah bentuk geometri dari satu earth dam yang simple ya. Itu adalah dam yang simple yang artinya bendung tanah ya. Coba di sini ini yang langsung ke air diusahakan silt clay ya. Silt clay itu artinya campuran antara lempung dengan tanah liat ya. Jadi artinya yang permeabilitasnya rendah. Kemudian di sini bisa tanah lempung ya, silt. Kemudian sebelah downstreamnya tempat yang tidak ada airnya tidak sampai ke sana, itu bisa dibuat sandy gravel, artinya yang lebih kasar lah gradasinya antara gravel dengan pasir, bisa begitu ya. Nah, tapi ingat di sini kita harus seperti saya katakan tadi, siapkan freeboardnya 1,5 meter dari total H yang ada ini. Ini muka air maksimum ya, ini maksimum water level. Nah, umumnya dalam kondisi yang umum seperti ini, slope kemiringannya itu antara 1:2,5 dan 1:5. Artinya 1 vertikal, 5 horizontal gitu ya. Jadi artinya agak landai begini ya. 1 vertikal, 1:5 gitu. Nah, kalau di sini itu lebih landai lagi karena bahannya sedikit lebih kasar, itu 1:7 gitu ya. Nah, itu yang umum. Kemudian ini ada di atas B, itu sesuai dengan keperluan. Kalau makin tinggi bendungnya, makin lebar diperlukan B ini. Ya. Dan satu lagi, B ini akan dipengaruhi oleh trajektori dari seepage. Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, secara garis besar ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi di sini ada beberapa parameter tentang kemiringan, kemudian lebar, kemudian tinggi dan freeboard ya. Secara umum seperti itu. Nah, sekarang yang saya sebutkan tadi, berapa lebar maksimum lebar yang diperlukan bendung bagian atas tadi. Ini kalau di sini tadi B ini berapa gitu ya. Gitu ya. Nah, ini lebar puncak bendung itu harus dirancang berdasarkan pertimbangan pertama. Phreatic line. Ini phreatic line yang saya sebutkan tadi adalah garis dari seepage paling atas ya. Jadi garis permukaan seepage di bendung tersebut itu namanya phreatic line. Bagian atas seepage ketika bendung penuh ya. Penuh maksudnya dengan H maksimum ya. Kemudian akibat goncangan gempa, kalau ada gempa diperhitungkan ada riak air, kemudian ada energi gelombang. Kalau ada wave, kalau waduknya luas sekali, itu biasanya bisa ada gelombang. Untuk bendung tanah yang rendah, lebar puncak minimum 3 meter. Nah, jadi ini tadi minimum 3 meter. Maksudnya kalau ada perawatan bisa dikerjakan dengan membawa ada lewat kendaraan gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu tipikal desain geometri penampang bendung simple zone dari bahan tanah ya. Ini adalah yang sederhana. Nah, ini jangan lupa bahwa untuk bendung tanah itu kalau dia rendah gitu ya, untuk perawatan minimum B-nya itu 3 meter. Nah, ini ya, B ini 3 meter. Nah, salah satu tadi pada ini tadi adalah tentang phreatic line ya. Phreatic line itu ini. Ini adalah permukaan air seepage. Ini adalah seepage line ya. Seepage line. Nah, seepage line ini harus didesain sedemikian rupa supaya jangan sempat bagian belakang dari tanggul ini basah ya, terkena air. Jadi dia harus jatuh di kaki dari bendung sebelah luar. Dan dia
maksimum besarnya sama dengan A. Yang basah itu hanya bisa sebesar A. Nanti berapa besarnya itu nanti akan kita lihat di lembar berikutnya ya. Ini namanya wet surface yang bisa basah. Jadi garis ini cara membuatnya seperti ini. Pertama dulu dari puncak bendung ini 0,3 S ke arah upstream, ke arah waduk ya. S itu adalah jarak antara kaki ini dengan puncak ini horizontalnya ya. Ini adalah S-nya ya. Nah, jadi sepertiga dari itu adalah di sini. Nah, dari situlah ditarik phreatic line ini sampai ke titik pangkal ini, pangkal kaki di sebelah downstream. Tapi dengan adanya bentuk parabola seperti ini pasti ada bersinggungan sebesar A. Nah, ada A-nya itu besarannya bisa dihitung ya, artinya maksimum itu adalah sebesar itu, ada hubungannya dengan sudut ini ya. Nah, ini phreatic line. Jadi di sini tadi pertama dulu lebar puncak top width-nya itu dipengaruhi oleh phreatic line. Ya, kenapa? Karena coba perhatikan di gambar ini, makin datar phreatic line-nya, B-nya makin lebar ya. B makin lebar kalau phreatic line-nya makin landai. Nah, kalau dia makin makin terjal atau makin pendek, maka B-nya ini juga makin pendek gitu. Itu maksudnya phreatic line tadi ya. Nah, phreatic line ini itu bisa digambarkan dengan cara seperti ini. Diukur dari downstream to adalah I sama dengan dA dx, V K kali I, atau ini adalah konduktivitas tanah ya. A sama dengan A kali lebar. A itu penampang basah per strok lebar bendung ya. Dalam hal B ya, beta ya, sudut yang bawah ini ya. Ini beta ya. Dalam hal beta ya, lebih kecil dari atau sama dengan 30 derajat, maka dA ds dapat digantikan dengan dA dx. Nah, jadi artinya sudut itu, sudut perbandingan antara vertikal dengan horizontal itu bisa digantikan dengan dA dx. Tapi kita bergeraknya dari bawah ya, dari sini, x-nya dari sini kemari. Ini A-nya, ini X-nya, vertikal dan horizontal. Jadi kalau pendek dia di sini ya, dA, ini dx gitu ya. Oke. Nah, kalau demikian kita masukkan ke rumus Q tadi. Q A kali V ya. A itu luas penampang basah, V itu adalah kecepatan aliran seepage-nya. Kalau demikian, maka persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, jadi kalau umpamanya kita asumsikan, artinya konduktivitas K ke arah sumbu X dan sumbu A sama, maka dengan mengintegralkan persamaan di atas, kita akan dapatkan persamaan ini. Qx sama dengan K, A kuadrat per 2 tambah C. Pada H sama dengan D, A sama dengan H. Lihat ya. Itu pada titik ini nih. Nah, pada titik ini ya. Ini ini saya buat H saja ya, nanti supaya jangan bergabung sama yang ini. Jadi saya rubah sedikit di sini. Ini sama dengan H kecil saja ya. Saya bikin H kecil. Nah, pada saat X sama dengan D, A sama dengan H, maka diperoleh C sama dengan ini batas integralnya ini, untuk mendapatkan C, QD KH kuadrat per 2 ya. Nah, ini kalau kita perhatikan gambar itu kembali, maka akhirnya bisa diperoleh besaran A itu adalah dalam bentuk D dan beta D
dan H. Dan ini sekali lagi ya, saya gantikan dengan H kecil gini ya. Saya bikin ini supaya jangan gabung dengan yang tadi, ini kita bikin aja H kecil ya. Karena konotasi H besarnya itu lebih bagus kita masukkan di H di sini. Nah, ini adalah persamaan yang konduktivitas dengan hubungan persamaan garis ini. Persamaan dari garis parabola ini A sama dengan KX kuadrat. Nah, untuk beta yang tadi lebih kecil atau sama dengan 30 derajat, maka A itu besarnya adalah D per cosinus beta kurang. Dalam kurungnya, D per cosinus kuadrat beta kurang, ini sekali lagi H ya, A sinus beta kali pangkat 5. Nah, dengan demikian, ini yang saya sebutkan tadi, besaran wet surface-nya itu tergantung kepada besaran ini. Gitu ya. Jadi kalau ini umumnya ya, bendungan itu beta sebelah ini ditentukan oleh ini. Kalau A-nya terlalu besar, gitu ya, A-nya terlalu besar, maka biasanya slope-nya ini yang dimerengkan. Gitu. Umpamanya kalau ini seperti ini ya, gini. Kalau phreatic lainnya kenanya ini terlalu besar, ininya yang di adjust gitu. Jadi ini lebih landai daripada ini, sehingga ini kalau begini mungkin tidak ada yang kena, ataupun kalau umpamanya seperti ini sedikit saja kena di bawah gitu. A. Jadi itulah cara mendesain ini sehingga kita bisa peroleh harga B di atas sesuai dengan faktor tadi, satu untuk pemeliharaan, satu phreatic line, dan satu lagi gelombang ya. Jadi maaf, bukan gelombang ya. Ya, goncangan gelombang, kemudian goncangan gempa. Jadi kalau yang pertama phreatic line seperti ini tadi, kedua gelombang. Kalau gelombangnya agak besar, itu sebaiknya B diperbesar. Kalau juga ada potensi gempa, kalau bendung kita tambah tinggi gitu ya, B-nya sebaiknya dibesarkan. Gitu, ya. Baik, tapi ingat selalu bahwa minimum B adalah 3 meter. Nah, sekarang bagaimana cara untuk melindungi dari bendung tanah ini dari seepage? Tadi kan di sini ada seepage ini kan bisa membuat satu piping, ya, piping, satu longsor kan gitu kan. Nah, jadi kalau basah di sini bisa longsor, kalau piping dia bisa lama-lama hancur gitu kan. Bagaimana cara memproteknya? Prevention of a dam from seepage. Bagaimana melindungi bendung urugan tanah dari seepage, ya. Dari sini coba perhatikan ya. Tekanan aliran seepage yang lebih besar daripada daya rekat butiran tanah dapat mengakibatkan aliran seepage piping, ya, di mana butiran tanah dapat lepas dan terbawa aliran tubuh bendung bocor. Nah, jadi maksudnya kalau umpamanya ini tubuh bendung gitu ya, kemudian kalau aliran ini cukup kencang ya, artinya V, maka butiran tanah di sekitarnya ini bisa lepas sehingga dia bisa membentuk lubang gitu, sehingga dia itu disebut piping. Jadi kalau tubuh bendung itu bocor, lama-lama tambah besar, dan itu bisa membuat bendung itu roboh ya. Nah, sekarang bagaimana cara melindunginya? Perlindungan urugan tanah dari seepage dapat dilakukan dengan cara satu, membuat inti atau core, ya, membuat inti atau core bendung yang kedap air. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Ini disebut namanya inti. Dengan adanya clay ini, maka kalau ada seepage di sini, ini di sini nggak bisa lewat air ini. Dia harus mutar dari bawah sini baru bisa sampai ke sana gitu ya. Jadi dengan cara tersebut maka kemungkinan ada piping kecil. Kenapa? Karena ini L-nya kan udah tambah panjang. L-nya tambah panjang, head loss-nya banyak sehingga velocity-nya akan kecil gitu. V-nya akan turun karena L-nya tambah panjang ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
melindungi bagian permukaan upstream dengan selimut kedap air. Nah, ini juga bagus caranya. Nah, ini bagian sini kita lapis saja pakai lapis kedap air. Apa itu lapis kedap air? Bisa apa namanya itu rubber, ya, karet, gitu ya. Atau bisa juga beton dilapis begini. Sehingga si page-nya nggak lewat lagi dari sini, mungkin dari sini dia dari bawah sini gitu kan. Nah, jadi udah panjang sehingga sama prinsipnya dengan ini tadi. L-nya bisa tambah panjang, V-nya tambah kecil sehingga kemungkinan untuk piping bisa dihindari ya. Selanjutnya apa? Memperlebar pondasi bendung tambah kayak blanket ya. Itu artinya pondasi bendung ini diperlebar. Kalau pondasinya diperlebar berarti kan slope-nya diperlandai gitu ya. Tadinya ini contohnya gini ya. Nah, kalau tadinya pondasinya selebar ini L L gitu ya. Kita perlebar jadi L1 gitu ya. Artinya apa? Artinya kan slope-nya berubah ya. Nah, berarti kemungkinan kalaupun ada seepage tadi jatuhnya di dalam tubuh bendung. Jadi nggak akan ada terjadi piping ya. Dan yang terakhir adalah membuat cut wall pada tubuh bendung. Nah, ini adalah cara yang sama seperti core ini, hanya dia sifatnya adalah langsung berbentuk cut wall. Jadi umpamanya di sini pasang saja langsung dinding beton gini ya. Ini memanjang ikut bendung ini ke sana gitu ya. Jadi kalau itu bendungnya, ini cut wall-nya pun ikut ke sana sehingga kalau ada ini dia harus mutar kemari kan. Nah, gini. Nah, tetap juga L tambah besar, V tambah kecil gitu sehingga tidak ada pipingnya, no piping. Nah, jadi ada berapa tadi? Ada 4 cara. 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah hal yang sangat urgen diperhatikan karena selain daripada overtopping tadi, maka kegagalan bendung tanah itu bisa dari seepage. Ya, jadi udah dua ya, overtopping, seepage. Nah, contoh seepage itu ini, nah, coba perhatikan ini. Ini bendung, semua karena piping tadi. Inilah yang disebut dengan piping. Nah, ini kalau dibiarkan, ini sebentar lagi ini akan wet semua ya, semuanya akan ini dan ini bisa longsor ini. Longsor berarti bendungnya hancur ya. Ini salah satu contoh, walaupun ini waduk kecil ya, waduk kecil tapi prinsipnya sama. Nah, ini yang tadi, yang cut wall tadi ya, ini bisa cut wall sendiri atau digabung dengan clay core ini. Jadi bisa juga ini sampai ke atas, mungkin clay core-nya nggak ada tapi cut wall saja ya. Jadi ini juga umum digunakan kalau masalah ini. Kemudian untuk menghindari itu salah satu adalah slope-nya di bagian yang kemungkinan kena A tadi gini ya. Kalau ini diteruskan kan A-nya kena sini ya. Di sini dibelokkan. Jadi kalau umpamanya sini 1:4 gitu, ini mungkin 1:5 gitu. Jadi dia langsung ke tanah gitu, nggak sampai ke sana nggak mungkin keluar airnya sehingga dia ke bawah tidak jadi piping ya. Jadi ini penampang bendung yang kalau tanahnya profuse, artinya kalau tanahnya apa namanya itu tinggi gitu ya. Jadi gunakan pakai ini. Kalau permeabilitasnya agak rendah bisa pakai core clay saja, tapi kalau tinggi tambah cut wall-nya. Jadi
cut wall ini bisa seperti ini dan bisa juga teruskan ke atas gitu ya. Nah, jadi ini sekali lagi ya, ini adalah tanah yang pervious, artinya tanah yang poreus ya. Itu apa tanah yang poreus itu? Contohnya nih, sandy gravel. Itu namanya pun pasir sama gravel ya, udah pasti gampang dimasuki air kan gitu ya. Ini juga sandy gravel. Dalam kondisi seperti ini, dia masih disebut namanya adalah earth dam ya, walaupun di dalamnya sudah ada gravel. Nah, rock dam itu prinsipnya hampir sama seperti ini, karena gravel sama rock sebenarnya itu sama sudah poreus karena sudah bisa dimasuki oleh air. Nah, untuk rock dam atau poreus tanah poreus seperti ini mutlak diperlukan core clay. Artinya intinya itu dikasih tanah liat ya, dan ini ada clay blanket. Jadi artinya penghubung antara core clay ini dengan bagian yang basah di reservoir itu harus dilapisi dengan tanah liat gitu. Jadi artinya apa? Air tidak bisa masuk kemari dan juga tidak bisa lewat nembus ke arah sini. Jadi kalau air mau seepage, dia lewat sini dulu gitu. Jadi kalau kira-kira kemungkinan ada naik lagi ke atas seepage-nya ini kemari, tambah cut wall seperti ini gitu. Jadi sehingga seepage-nya dipaksa masuk kemari dan keluarnya begini gitu. Kita mau supaya ini jangan sempat masuk membasahi ya daripada bendung gitu. Jadi gabungan antara cut wall ya dengan clay core ini sama clay blanket itu dibutuhkan untuk bendung yang poreus seperti sandy gravel atau rock ya. Rock dam itu seperti itu. Jadi sekarang coba bedakan sama ini ya. Jadi kalau di sini ini silt itu lempung ya, lempung. Jadi ini clay core juga gitu di dalam. Nah, kemudian di sini biasanya ada transition zone, nah, bisa silt loam gitu ya. Jadi silt clay, kemudian baru clay gitu. Tapi ini nggak ada blanketnya ya, nggak ada dibuat di bawah ini blanketnya dan tidak ada cut wallnya. Ini tipologi untuk impervious. Impervious itu lempung itu termasuk impervious ya. Tapi kalau sand sama gravel tidak. Tapi yang manapun ini, apakah itu silt atau clay, dalam pemasangannya ini harus dipasang layer by layer dan dipadatkan ya, harus dipadatkan sehingga optimum compactionnya. Oke. Nah, ini udah jelas ya. Jadi rock dam juga prinsipnya seperti ini ya, hampir sama seperti ini ya untuk pervious atau poreus ya, berongga gitu. Oke. Untuk overtopping. Overtopping tadi yang dari atas ya, bagaimana cara untuk melindungi bendung akibat daripada limpasan air dari puncak bendung, puncak bendungan, atau prevention of a dam from overtopping, karena ini musuh utamanya tadi ya. Itu tadi ada sekitar 40% kegagalan bendung urugan tanah terjadi akibat overtopping. Bagaimana cara untuk melindunginya? Pertama adalah pembuatan spillway yang cukup. Spillway adalah air pembuangan, air yang berlebih bisa dibuang. Kemudian membuat parapet. Nah, ini parapet wall pada bagian puncak bendung untuk memperkuat bagian freeboardnya. Kemudian melindungi permukaan bendung bagian upstream dengan pasangan batu, rockfill, dan jenisnya atau beton ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Satu, membuat spillway yang cukup, kemudian parapet, kemudian melindungi permukaan bendung bagian upstream dengan batu atau rockfill dam. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini overtopping itu. Overtopping ini bermasalah karena bisa kejadiannya terjadi longsor yang
Nah, akibat bendungnya rusak ya. Kemudian kalau rockfill pun begitu juga ya. Di wilayah maaf, ini overtoppingnya itu bisa membuat slidingnya lebih besar gitu ya. Nah, jadi cara untuk protectnya ini yang tidak dilindungi nih ya, tidak dilindungi, ini dilindungi. Perlindungan pertamanya bisa dilakukan dengan cara membuat rockfill di bagian downstreamnya, atau dengan cara membuat ini, uh, bikin impervious di sini, kemudian uh, bikin parapet wall kan gitu ya. Parapet wall itu di sini. Nah, gini. Nah, kemudian kalau bendung ini tanah kan gitu kan, seperti yang foto yang dilihat tadi itu ya. Jadi ini kalau bendungnya bendung tanah begini, begini, uh, ini harus disiapkan satu spillway ya gitu ya, yang maaf ya mungkin gambarnya harus saya buat begini, begini. Nah ini spillway dengan ukuran B dan H gitu ya, itu cukup gitu. Karena ini kan tanah nih, tanah, itu tanah. Ini harus dibuat konstruksinya dari beton, dan ini juga ke daerah bawahnya kan di sini tanah nih. Nah, di sini tanah juga kan. Nah, ini harus dibuat dari beton. Jadi ini air bisa keluar dari sini untuk spillway-nya ini, sehingga tidak dari sini airnya gitu. Dia diarahkan ke tempat spillway. Nah, jadi spillway-nya itu harus diukur macam gini lah ya, gini ke sana itu. Mungkin di tempat ini gitu ya. Gini disediakan spillway yang mana di sini dilindungi dan tidak akan gini sendiri. Nah, jadi spillway-nya dibuat seperti itu. Jadi pertama tadi apa? Spillway. Kedua apa? Parapet. Ketiga apa? Kasih perlindungan seperti ini. Jadi ini nomor 1 spillway, nomor 2, nomor 3 ini ya. Nah, ini cara untuk melindungi kemungkinan adanya overtopping. Jadi yang paling bagus itu adalah jangan sempat lewatlah airnya. Jadi nomor 1 sama nomor 2 ini lebih direkomendasikan ya. Ini yang 3 tadi ya. Ini 1, 2, 3. Coba kita lihat di gambar yang di sini ya. Ini adalah parapet wall untuk menambahi apa ini? Ini kan kita punya freeboard sebenarnya sudah ya. Udah ada freeboard kita di, tadi kita tambahi sini dengan parapet ini ke atas ini ya. Ini D1 gitu. Jadi ini D0 yang tanah saja, D1 tambahi parapet ya. Kedua dengan cara concrete slab. Di sini tambahi concrete slabnya. Biasanya concrete slab itu kawannya sama parapet ini juga. Yang ketiga spillway ya, spillway yang tadi itu mesti ke arah sana itu ya. Gini ya. Gini. Gitu. Nah, ini spillway ya. Nah, ini harus didesain B sama H-nya berapa supaya dalam hal muka air ini bisa lebih dari maksimum water level ini akibat ada gelombang atau gempa atau extraordinary event gitu ya, itu bisa dibuat. Kemudian ini tadi sudah dikombinasi sama yang tadi ya, ada namanya clay blanket, ada cut wall, ada clay coal, ini untuk yang perfuse tadi, itu bisa kombinasinya seperti ini. Jadi dengan demikian, overtopping kita sudah protect, prevention, melakukan perlindungan, kemudian seepage juga sudah kita lindungi dengan adanya cut wall, kemudian ada clay core, kemudian ada clay blanket.
Jadi sekarang udah lengkap ya di dalam kondisi seperti ini. Coba perhatikan untuk kondisi yang paling berbahaya untuk embankment dam ini, satu, overtopping. Kita selesaikan dengan membuat ini yang cukup, kasih parapet wall untuk bendungan yang tinggi, kemudian untuk menambahi freeboardnya, kemudian kasih perlindungan untuk seepage dengan concrete slab dan clay blanket, clay core dan cut wall. Jadi dengan demikian ya, maka akibat overtopping dan akibat seepage sudah bisa kita handle dengan baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan ketemu dalam sesi berikutnya. Salam.